hendaknya engkau bersifat wara. Arti wara itu berhati-hati, sangat menjaga aja kita. Wara. Anil muharramat, dari barang yang diharamkan oleh Allah, kayak pemakan, pakaian, keganaan. Maka bersifat wara itu artinya sangat hati-hati, jangan sampai tamakan yang haram. Wasubhati, dan yang masih belum jelas halal haramnya. Subhat narannya, ada jelas 100% halal haram itu. Ada halalnya, ada haramnya. Nah, itu kada jelas disebut subhat. Maka bersifat wara, sangat berhati-hati dari yang haram, itu disuruh, dianjurkan benar. Sebab bila kita kada berhati-hati, bisa makan yang haram, asal taguk aja. Fa innal wara'a, karena sesungguhnya wara itu malakut dini, perkara yang sangat penting dalam agama. Malakut din, perkara yang sangat penting dalam agama. Jadi bila inya kada bersifat wara, berarti kau dihukumi kada bujur-bujur menjalankan agama. Nah, karena agama kita itu menyuruh supaya yang kita makan itu halal, dipakai halal, diganai halal. Itu pondasi paling utama sebenarnya, makan yang halal ini. Maka bersifat wara dari sesuatu yang haram itu disuruh, dianjurkan, termasuk penting benar. Bahkan di sini dipadahkan perkara yang sangat penting atau yang menentukan dalam kesempurnaan kita beragama. Walladzi alaihi, dan bermula sifat wara itulah di situ ada al-madaru 'indal ulama'i al-amilin. Nah, al-madaru itu asal makna peredaran, maksudnya perkara yang sangat diperhatikan 'indal ulama'i, di sisi para ulama, al-amilina, yang amilin. Kalau bukan para ulama yang amilin, yang mengamalkan dengan ilmunya, nah, maka wara itu utama benar, hal yang sangat utama. Takutan benar kalau kupina tak ambil hak orang. Nah, takutan benar kalau kupina tak pakai hak orang, itu disebut wara. Ini di sisi para ulama perkara yang sangat diutamakan, al-madar, artinya sangat penting kita. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jar Nabi, kullu lahmin, tiap daging tubuh nih, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sumber yang haram. Daging kita tumbuh dari pemakan yang haram. Fannaru, maka nerakalah aula bihi, yang lebih utama dengannya. Ada orang yang dijaga Tuhan, tak makan yang haram sedikit, muntah semingguan. Nah, itu berarti dipelihara oleh Allah. Namun kita makan yang haram sedikit, belamak langsung awak, nampak. Berarti bedaging benar. Bedaging benar. Jadi paling utama tempat duduknya batang tubuh yang tumbuhnya dari yang haram tadi adalah neraka. Nabi madahin kayak itu. Berarti pemahamannya lah, neraka itu kan ada dua, di dunia ada, di akhirat ada. Sebagaimana surga ada di dunia, ada juga di akhirat. Surga di dunia ma'rifat, neraka di dunia tahijab. Nah, berarti orang yang pemakannya tercampur yang haram, kada kawa ma'rifat, terus menerus tahijab. Nah, itu maksudnya, pemahamannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, man ittaqa asubhati, barang siapa takut akan perkara yang subhat, bujur-bujur memelihara benar dengan yang subhat. Subhatnya, arti subhat ini kan memang kada jelas. Ada bau-bau halal, ada bau-bau haram, ada. Nah, tapi nya dihindarinya yang subhat itu, sebab
lebih baik dihindari daripada kada jelas. Nah, lalunya takut akan perkara yang subhat, faqad istabra'a li dinihi, maka sungguh dia memelihara li dinihi bagi agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Subhat saja dijauhi, apalagi yang haram. Wa man waqa'a, dan barang siapa terjerumus fi subhat, dalam perkara yang subhat, ini kada haram nih yang subhat aja, waqa'a fil haram, maka sesungguhnya dia sudah terjerumus di dalam perkara yang haram, karena tercampur-campur yang haram mau subhat tuh. Jadi misal ya kayak ibarat 10.000 tuh duit misalnya, kada yakin kita 100% 10.000 itu halal, berarti ada subhat. Nanti kita ambil, hukumnya tak ambil yang haram juga di situ. Hukumnya atau walaupun ada yang halalnya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annalladzi, bermula orang yang yatanawalul harama, mau mengambil yang haram, lalu dimakannya kah, dipakainya kah, diganainya kah? Mengambil yang haram maksudnya digunakan, dimakan. Nah, amun mengambil untuk menyimpan aja dulu, nah, itu kada masalah dulu, menyimpan untuk hendak berpikir ke mana yang lebih berhak menerima ini, nah itu kada apa-apa. Ini ya tanawalu itu mengambil lalu digunakannya, dimakannya, dipakainya. Tapi perkaranya barangnya haram, wasubhati atau subhat. Nah, maka hasilnya apa? Qalla, sedikitlah, ay waffaqa, bahwa dia ditolongi oleh Allah atau diberi taufik oleh Allah, sedikit sekali diberi taufik oleh Allah li fi'lil amali sholihi, untuk memperbuat amal yang saleh. Nah, jadi pemakan kita tercampur-campur yang subhat, yang haram, apalagi nyata jelas-jelas haram, maka kita kada diberi taufik oleh Allah. Nah, ujung-ujungnya kena memang pemulaan dulu boleh menggawi yang sunnah, ujung-ujungnya bisa meninggalkan yang wajib tuh. Nah, ujung-ujungnya yang wajib bisa tinggalkannya, karena khalla ayyufaqa, sedikit inya diberi taufik oleh Allah li fi'lil amali shalih, untuk mengerjakan perbuatan amal saleh. Lalu ada pertanyaan, kenapa aku kulir beribadah aja? Nah, jangan-jangan tercampur-campur pemakan kita dengan yang haram, atau keganaan, atau pakaian. Jadi yang wajib tupang kita menggawi, yang sunat kulir benar. Jangan-jangan ada tercampur-campur di situ. Maka di antara yang termasuk haram, berjual beli itu ada bakat ya kita. Saya beli ya saya jual, thank you, jangan itu bakat itu nah. Dijual seberataan lirah, inggih ya nah, sah aja sudah. Ada kalimat jualnya itu nah, kalau kita berjualan, juallah semuanya ya sah aja sudah tuh. Jangan berdiam menjulung-julung berdiam menjilingan apa aja. Jadi bila kita berjualan, kita yang mau utamakan bakat. Sebab kita tak paham pada orang kadang-kala kada paham, kita yang paham bakalah jual cilah tak. Bila kita berjualan, bila kita yang batu tukar tu hendak membeli apakah? Nah, kita pulang yang berusaha, saya beli ya aja kita. Nah, gitu. Sebab kena mau saya tukar kena ngali dihurupakannya pulang. Nah, ya kan? Saya beli ya kita. Nah, kayak itu. Jadi kita yang berusaha gitu nah. Kalau iya kan selesai sudah. Itu aja. Kita yang perhatikan tuh jangan yang penjualnya kadang memperhatikan akad, yang batu tukarnya kadang memperhatikan akadnya gitu. Wa in wufika, seandainya pun orang yang yang pemakan yang haram itu wufika, arti wufika itu diberi taufik juga, kawa ba'ama cangkal menggawi yang sunnah, duha 8 rakaat, tahajud bangun tiap malam, misal tuh membaca Quran sehari sejuz misalnya, wufika atau wa in wufika, seandainya wufika lahu, inya diberi taufik juga cangkal menggawi yang sunnah. Ini wajib kan jelas saja sama aja berarti udah ya, kalau yang sunnah, yang belain manusia ada yang banyak dan sedikit. Ini sih ini banyak yang sunnah, tasbih itu aja seminggu berganti paket yuk. Artinya mengatik benar kata tasbih itu. Nah, zahiran, hanya sebatas zahir saja.
Nah, fala buddha, maka tidaklah orang tersebut ayyu'rada lahu minal afatil batinah, maka fala buddha itu pastilah katanya. Maka pastilah ayyu'rada lahu, bahwa didatangkan baginya minal afatil batinah, yaitu penyakit-penyakit hati. Nah, bulan. Jadi mun pamakan haram, ada kalanya memang diberi Allah taufik. Diberi Allah, ditulungi Allah untuk kawa menggawi, tapi ditutup pintu penerimaan. Ditolongi menggawi, tapi ditutup pintu penerimaan. Nah, kenapa ditutup pintu penerimaan? Karena yu'radalahu minal afatil batinah. Ada di hatinya penyakit-penyakit yang tersembunyi. Nah, yang penyakit itu ma yufsiduhu alaihi. Nah, yaitu penyakit yufsiduhu, yang merusak akan amalnya tadi, alaihi, atas orang tadi. Jar Allah Ta'ala tolong ya, mau kawa beramal, kawa beribadah jangka, tapi di hatinya rusak. Apa contohnya penyakit yang merusak amal tadi? Kal ujubi, seperti bangga dengan diri, merasa diri berisi kebaikan. Beramal aja, cuma waktu beramal tadi hatinya tadi sarang penyakit, maka amalnya tadi rasa ludah hantu. Karena rasa ludah hantu kan kita nih beramal ini berjualan, Allah yang menukari, tapi rasa ludah hantu kada tukari Tuhan. Nah, apa yang membuat amal rasa ludah hantu? Kalau ujubi, bangga dengan diri waktu beramal. Melihat diri ini terpesona. Apalagi orang memuji, tersanjung. Nah, imbah nintu pulang warriyai, ria pulang. Naginnya, ria ini lebih parah dari ujub. Orang yang ujub belum tentu ada ria. Kalau nya sudah ria pasti ada ujub. Jadi kedubul penyakit dua di situ. Wa ala kulli halin. Nah, dan atas tiap-tiap sesuatu yang lain. Nah, itu. Jadi tiap keadaan perbuatan yang ingin kerjakan, selalu isi hatinya tadi penyakit, maka amal ibadahnya tadi ditolak oleh Allah. Itu kita tuh yang amun yang apa jual rugi itu, nah diberi Tuhan taufik tapi ditolak, ditutup pintu penerimaan. Itu kan sedikit kan itu. Bahkan bukan hanya itu, di akhirat pun model kaya dikacari di kita. Diperlihatkan sudah kenikmatan surga, sekalinya surganya ditutup. Jadi ujar yang orang yang ria tadi, kenapa kami akan masuk surga maka sudah melihat. Jadi ujar malaikat, kami cuma menampaikan aja. Bila sudah nyawa melihat, ditutup kembali dan kalian digiring ke api neraka. Nah, ini orang-orang ria. Sama seperti di dunia, kawa beramal cangkal model kayak kita nih sudah kayak masuk surga modelnya tuh, padahal ditutup pintu penerimaan. Apa sebabnya? Kalau di sini memadahkan pamakan yang haram. Nah, kita hati-hati benar. Makanya memadahkan di sini hati-hati benar. Warok narannya dari pamakan, pakaian, kaganaan yang haram, karena itu termasuk perkara yang penting dalam agama. Kenapa penting? Alasannya ini menyangkut amal. Kan kita disuruh beramal saleh. Nah, orang tersebut bisa kada kawa beramal saleh kalau pemakannya haram. Seandainya kawa juga ditolak Tuhan. Nah, ini. Seandainya kawa juga tuh ditolak Tuhan. Makanya dasar yang kisah-kisah orang bahari itu, yang warok benar. Sidin tuh, jaka ibarat misalnya bertanaman buah itu di pinggir jalan, banyak yang lalu melihat. Nah, lalu Sidin bocap, siapa yang hendak kutik aja Sidin. Kenapa? Ada hak mata. Nah, kayak itu. Padahal kada bocap itu kada apa-apa aja, cuma Sidin kayak itu. Nah, ada juga misalnya berisi tanaman buah bertetangga nih, sekalinya buah pohon dahannya tadi taka tanah orang. Dahannya tadi. Nah, yang sadahan yang ranting yang banyak buah itu tuh Sidin bariakan ke ampun tanah yang sebelah situ. Nah, saking waraknya tuh. Banyak kisah-kisah warok. Ada juga kisah bahari ini di kitab-kitab lah, membawa pulpen. Sekalinya keingatan pulpen ini lain pun seorang menginjam. Bekas di pertemuan yang di sana tadi, maka jauh jaraknya sudah. Jauh jaraknya mulai Makkah ke Baghdad jauh loh kok. Irak.
Bahari kan bakuda berjalan segala macam bulan-bulannya sampai. Nah, babulik sidin melakukan perjalanan cuma matar pulpen itu aja. Nah, padahal seandainya bertamu lawan orang yang di sana, ikhlas saja orang tuh. Artinya kada apa-apa ya, masalah pulpen itu cuma sidin waro benar. Nah, ada kita bini orang malam di rumah kita ini aja ya. Nah, artinya luar biasa. Kada pupin lagi bini orang. Nah, itu kisah bahari lah yang artinya bujur-bujur waro di kita. Jadi indah benar. Cuma waro ini bila kita kada tahu ilmunya bisa taranjah. Jadi waro ini bagi ringan ilmu. Kada tahu yang haram gawiyai, ambilai, kada tahu bang. Nah, jadi makin tinggi, makin paham, makin banyak mengetahui halal haram, nah makin sempurna kewaroannya. Anak kayak bersifat waro cuma kada tahu. Nah, jadi tergantung ilmunya juga. Fallazi maka bermula orang yang ya'kulul harama, memakan makanan yang haram. Ini siapa aja orangnya lah, laki-laki ke bini-bini ke anum ke tuha kan. Memakan yang haram, amaluhu mardudun alaih. Nah, di garis bawah ini. Maka amalnya itu ditolak atasnya. Nah, di garis bawah ini. Jadi ujar Habib Abdul Al-Haddad, amal orang yang pemakan haram ditolak oleh Allah. Nah, ruginya ya kalau jadi kawan karena buntut, kada usah berabut-abut. Kada usah berabut kalah-kalah aja kita. Ini merasa rugi bener, kok dapat aku aja. Kada dibari aja. Orang dibari aja. Sehari semalaman berpikir aja. Gara-gara kada dapat jatah nih tuh. Purun nyali kawan tuh ada memberi aku aja. Nah, kawan kada memberi orang kita tuh menyelamatkan sebenarnya. Kita kada makan yang haram, bapak berpikir benar. Nah, jadi kita kalah-kalah aja. Nah, itu wara. Nah, wara ini bagus benar, mulia benar, makom benarannya. Nah, duduk di makam wara dulu orang tersebut setelah taubat. Taubat makom pertama. Jadi kalau kita hendak bertamuan dengan Allah, langkah pertama atau makom pertama yang kita masuk itu taubat. Nah, lalu setelah taubat bujur, duduk di makam kedua yang disebut wara namanya. Wara ini bagus, luar biasa. Nah, kena tinggi lagi zuhud. Kalau wara ini kada hakun mengambil yang haram, yang halal aja. Kalau zuhud membari-bariakan yang halal. Nah, itu zuhud tertinggi daripada wara. Jangankan yang haram, yang halal diberiakannya, nah itu zuhud. Penting kita ngalih lagi sedikit zuhudnya nih. Makom benarannya tuh. Ada kita juhud juga juhud. Juhud. Lain zuhud, juhud. Nah, itu. Tapi berkata Bapak, emang juhud cuma asal yang halal aja gitu nah dulu. Itu dulu wara barang dulu kita nih. Li'annallaha, ini alasannya. Kenapa amal orang yang pemakannya haram itu ditolak? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah thayyibun, sangat baik, sangat bersih, sangat harum, sangat suci. Thayyibun, karena Allah itu thayyib, baik. La yaqbalu, tidak menerima illa thayyiban, melainkan yang baik juga. Nah, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik juga. Nah, itu. Sedangkan pemakan kita nih haram, nah itu kada dianggap kada baik, lalu Allah kada menerima.